Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa qala ta'ala fil qur'anil aziz wa syari'u ila maghfirati min rabbik wa jannatu 'arduha samawati wa iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang sangat terbatas ya. Tadi rencananya jam 1 karena ada hambatan sehingga tertunda. Tadinya saya pikir kita mau di-delay gitu. Ternyata giroh daripada pengurus masjid ini juga sangat besar ya, dan para mustafid juga sangat besar, masya Allah. Jadi kita lanjut kembali gitu. Saya ingatkan lagi ya, protokol kesehatan tetap kita jaga ya secara syariat. Walaupun bahwa kematian, sakit itu dari Allah, tapi tetap kita harus menjaga dengan baik gitu. Bukan karena takut oleh aturan dan sebagainya ya, karena memang itu merupakan suatu syariat kita. COVID ini memang ada, gitu. Bukan nggak ada, walaupun awalnya adalah sebuah inspirasi, tapi memang ada, gitu. Sehingga apa boleh buat, kita memang harus melaksanakan protokolnya dengan baik, gitu. Selanjutnya, terima kasih kepada panitia yang telah mengundang ya, datang ke sini untuk mengisi masalah perekonomian Islam. Mudah-mudahan hari ini Allah memberkahi kita semua, gitu. Membangkitkan ekonomi kita semua. Dan seperti biasa, kadang-kadang saya lupa berdoa, makanya saya ingin berdoa di awal. Nggak apa-apa ya berdoa di awal ya. Mudah-mudahan kita semua diangkat oleh Allah dari kesusahan, dari kegelapan, yang mungkin ekonominya sedang diuji di masa-masa pandemi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Begitu pula dengan yang mungkin ada sangkut paut, hutang, piutang dan sebagainya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kekuatan kita sebagai umat muslim, bahwa al-muslimu akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwan, bahwa kita bersaudara. Kalau yang satu sakit, harus sakit yang lain. Nah, inilah sesungguhnya tonggak daripada ekonomi ya, bahwa kita bersaudara. Bahwa kita bersaudara, artinya kita nggak bisa lepas dari satu sama lain, karena ekonomi adalah sebuah sistem. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri, nggak bisa, harus ada keterkaitan satu sama lain. Baiklah, untuk kali ini saya akan banyak membuka ruang tanya jawab. Untuk paparan mungkin hanya 10 atau 15 menit sebagai base ya, bagaimana sih ekonomi itu. Nah, tadi saya ingat waktu penutup sholat digambarkan begini, biasanya kajiannya adalah mengenai agama, kemudian ini mengenai ekonomi, begitu. Jadi ada kesan bahwa ekonomi itu di luar agama, gitu satu. Kemudian yang kedua, ada suatu pilihan, ini ekonomi Islam, ini ekonomi Barat ya. Nanti kita lihat jawabannya, gitu. Akan kita lihat jawabannya, apakah seperti itu. Nah, ini pula nanti kenapa kita bahas ini mindset. Kenapa kita belum bisa menciptakan ekonomi Islam? Karena mindset kita yang belum terbentuk, gitu. Saya akan gambarkan begini, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa pada saat Nabi Mi'raj kemudian bertemu dengan Allah, gitu. Nabi menjumpai suatu kehidupan yang namanya pohon, sebuah pohon ya. Namanya apa itu? Sidratul Muntaha. Jadi Allah itu bersemayam di atas ars ya. Kemudian di atasnya ada Sidratul Muntaha. Sidrah itu pohon. Nah, jadi Allah melambangkan bahwa sumber daripada kehidupan itu adalah pohon, Sidratul Muntaha. Saya akan menggambar pohon dulu ya, gitu. Tapi gambar saya mungkin nggak bagus, jadi jangan ditertawakan. Kenapa saya nggak memilih arsitektur? Karena gambar saya memang sangat jelek ya. Kita gambar pohon mungkin. Masya Allah.
Ini pohon saya. Sangat bagus ya pohonnya. Entah ini pohon apa ini. Anggaplah ini pohon aja Pak ya. Ini ibu-ibu sekalian, ini pohon anggap saja. Nah, kenapa sih Allah menyebut di sana itu ada Sidratul Muntaha? Sidrah itu pohon. Sidrah itu pohon. Ada misteri apa di belakang sini gitu. Ternyata kehidupan itu lambangnya adalah pohon. Termasuk ekonomi. Ekonomi ini pohon, Pak. Jadi kalau saya mau bagi ini ada 3. Ini tanah, ya. Ini batang. Ini batang. Kemudian ini ranting, daun, bunga, buah, ya. Buah. Gitu. Ini akar. Akar, batang, ranting, bunga, buah, dan seterusnya. Saya bagi dalam 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Ya, gitu. Nah, perekonomian ini seperti ini pula. Ya, ada akar. Akar ekonomi itu tetap tauhid. Tetap tauhid. Ada keluhan bagaimana sih umat kok nggak bisa menyatu dalam membuat perekonomian Islam? Karena permasalahannya ini nggak dibahas, Pak. Ya. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa dalam membangun ekonomi Islam kemarin, sebelumnya gitu ya, ternyata kok patah terus? Karena yang dibahasnya di sini, Pak. Ya, market, ya, produk, dan sebagainya di sini. Nah, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Ini adalah base-nya, ini akar. Akarnya adalah apa? Bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hamba. Yang kedua adalah bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah. Ya, ini base. Bagaimana tugas hamba? Tunduk patuh. Ya. Ada kemudian Islam. Di dalamnya ada Quran. Hamba yang baik tunduk patuh ke sini. Ya. Kemudian sebagai khalifah bagaimana? Wakil Allah di muka bumi, silahkan kelola, gitu. Bagaimana cara mengelolanya? Ada juklak, ini juklaknya. Ya, ini juklaknya. Ini Islam itu juklak. Saya berulang kali protes kalau Islam disebut agama. Saya protes, bukan. Jadi Islam itu nggak sama dengan Kristen ya, Hindu, Buddha, beda. Gitu. Itu agama. Kalau Islam itu ad-din, tatanan. Jadi nggak bisa disanding-sandingkan dengan Kristen, Hindu, Buddha, bukan. Contohnya apa? Islam itu mengatur semuanya, ya, makan, bergaul dengan istri, menghormati tetangga, ekonomi, semuanya ada di sini. Tapi kalau di Weda atau di Hindu nggak ada. Lebih kepada budi pekerti. Ya, lebih kepada attitude mungkin seperti itu. Maka ini adalah sebuah juklak. Di dalamnya ada ekonomi. Di Al-Quran disebut banyak aturan ekonomi, misalkan cara meminjam, cara muamalah. Ya, muamalah yang baik itu bagaimana? Kata Allah, sebaik-baiknya jual beli adalah dengan Allah. Sebaik-baiknya jual beli dengan Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Allah pernah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau ada yang menanyakan tentang aku, katakan bahwa aku dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Artinya ada siapa di sini? Allah di mana? Di mana? Di sini ya? Di situ. Semua pun punya urat leher ya, sangat dekat kan? Sehingga tatkala kita memuliakan yang lain, sesungguhnya siapa yang dimuliakan? Allah.
Pada saat kita menyakiti yang lain, siapa yang disakiti? Konsekuensi logisnya kan begitu ya. Betul tidak? Kita nggak mandiri, Pak. Tidak mandiri. Mau bukti bahwa kita nggak mandiri? Saya dari Jakarta ke sini, kemudian tiba dengan selamat. Selamat ya. Berarti ada selamat. Kalau nggak selamat, saya nggak nyampe ya. Selamat itu salam ya. Betul nggak? Bahasa Arabnya salam ya. Siapa salam? Siapa salam? Siapa salam? Allah. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, salam. Salam siapa sesungguhnya? Allah. Jadi bersama saya hadir Allah dalam bentuk salam gitu. Ya kan? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Ada asmaul husna kan? Rahman, Rahim, Malik, Kudus. Itu kan nama-namanya. Jadi aslinya salam itu dia. Ya, namanya juga Ar-Razzaq. Jadi rezeki itu dia. Maka bertransaksilah dengan Allah karena Allah lah sang Razzaq. Cuma caranya berbeda dengan kaum-kaum yang lain. Kalau yang lain bertransaksi dengan Tuhan itu pisangnya disuguhkan di pura, ya, gitu. Di gua, gitu. Kalau kita enggak, pisangnya kita hidangkan ke manusia, ya. Manusia, khalifah. Jadi tatkala kita menyenangkan manusia, Allah yang sesungguhnya yang paling senang. Itu konsep dasarnya ya. Ini base-nya di situ dulu. Tanpa itu bisa diketahui, itu nggak akan bisa bermuamalah atau ekonomisnya nggak bisa. Ada mahabbah dulu. Kenapa saya harus belanja ke Anu atau menyuruh pekerjanya si Anu gitu? Karena ada mahabbah gitu, ada spirit, ya. Pasti yang paling senang Allah kalau saya memberikan rizki, berbagi rizki dengan muamalah, ya kan? Kalau Allah senang, apapun dikasih dong, ya. Jadi kenapa kita sulit? Karena kita mempersulit Allah dengan cara mempersulit manusia. Semua udah sepakat bahwa rezeki dari Allah, sepakat ya? Terus kenapa kita nggak berjual beli dengan Allah yang punya rezeki? Logikanya kan begitu ya. Nah itu base-nya. Ini base-nya begitu. Dasarnya adalah itu. Tetap tauhid. Ya, tetap tauhid. Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi walinya orang beriman siapa? Allah. Cuma Allah kan nggak langsung berwujud begitu, tidak. Nggak ada kerjaan apa ya. Karena Allah seorang raja, Malik, ya kan? Maka memerintahkan kepada hambanya untuk mewakilinya. Bisa menjadi sebagai penguji kita, pencoba kita, rahmat kita, ya hamba-hambanya. Ya, itulah makna tauhid. Satu. Yang kedua batang. Bagaimana batang? Batang ini adalah sistem. Ini iman, disebutnya ini iman, ya. Nah, disinilah adanya Islam, ada sistem, ya. Karena di batang ini isinya sel-sel, kemudian mengalirkan semua bahan makanan ke atas, ya, gitu. Nah, ini yang disebut ummah wahidah ini. Kekuatannya disatukan, harus disatukan. Al-muslimu ahul muslim di sini. Ya. Jadi dari keimanan, dari ketauhidan baru kita punya giroh, bersatu, disatukan. Saya sering katakan bahwa setiap hamba Allah ini sangat mulia. Kita merasa terhina karena memang kita menghinakan diri sendiri. Atau tidak ada yang memuliakan, padahal semuanya sangat mulia. Yang bisa mencangkul, mulia. Yang bisa gali sumur, mulia. Yang bisa bikin bakwan, mulia. Semuanya mulia. Coba tanpa ada beliau, nggak ada yang gali sumur, kita nggak punya sumur. Hanya kita memang sudah termindset orang sebagai orang yang feodal. Artinya melihat orang itu berdasarkan jabatan atau kekayaan. Apakah Nabi mencontohkan seperti itu? Penerus Nabi bukan langsung Utsman yang saudagar kaya, Abu Bakar.
Kapasitasnya di situ. Ya. Cuma kita memang sudah terbiasa gitu. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Setiap orang harus mengerti ini, paham ini. Nah, sehingga Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin." Ini hinnya, clue-nya. "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfus." Jadi di dalam kaum ini kan terdiri dari orang-orang ya, orang-orang. Ini angfus diri. Jadi Allah nggak akan merubah suatu kaum ini tanpa mereka merubah individu-individunya. Mungkin itu jawaban besar ya, kenapa kita tidak bangkit. Ya, kita merubahnya ininya masalahnya. Individunya nggak merubah. Nggak dirubah individunya. A, B, C, D, E, nggak dirubah satu-satu. Nggak akan bisa berubah langsung dikasih konsep ini, nggak akan. Harus ada mahabbah, harus ada ghiroh, harus ada keyakinan, sehingga apa yang dilakukan adalah berdasarkan cinta, mahabbah, maka diri. Nah, ada sebuah cerita, ini ceritanya sekitar 7 tahun yang lalu, waktu saya kebetulan ada di negeri matahari sana ya, kita ngobrol. Waktu itu Obama terpilih ya waktu itu kalau nggak salah. Nah, ada yang bertanya kepada saya gitu, itu Indonesia kan negara yang kaya gitu kan, kenapa kok menjadi bankrupt begitu gitu. Nah, mengandaikan kalau kamu jadi presiden, apa yang akan dilakukan? Itu pertanyaannya gitu. Saya spontan menjawab, saya akan menempatkan orang-orang di tiap RT atau tiap masjid untuk membina ekonomi. Itu jawaban saya. Kenapa? Kita itu nggak dibina ya Pak ya? Ada yang membina kita nggak? Nggak ada. Harusnya setiap orang itu dibina. Gitu. Pemerintah memberikan keistiqomah, nih pakar ekonomi. Setiap orang konsultasi. Ya, bertanya, Pak bagaimana produk yang bagus dan sebagainya. Setiap masjid atau setiap RT, terbayang nggak? Pak ini saya nggak punya modal, bagaimana? Gitu. Kan ada anggaran ya. Jadi seyogianya dibina, semuanya ada pembina. Membinanya jangan skup besar, nggak akan kebina. Seperti kalau pengajian ya, lebih banyak itu lebih nggak enak gitu biasanya. Nggak fokus ya kan, lebih sedikit lebih enak. Karena apa? Face to face-nya lebih enak. Personal approach-nya lebih enak. Seperti itu. Ya, jangan dibiarkan mencari sendiri, jangan. Harus ada tempat induk. Itulah fungsi amir. Ya, itu fungsi amir. Jadi hierarkinya kan begitu nanti. Ya kan? Ini Islam. Ini pohon ini. Kan pohon begitu ya? Ini akarnya. Jadi begitu. Ya. Mungkin sekarang ada RT, mungkin ada ya. Cuma RT juga nggak dijamin negara masalahnya. Nggak dibina. Maksudnya negara merekrut. Misalkan di Indonesia itu ada berapa juta RT, dibina, direkrut dulu. Oh, ini orangnya ikhlas, ini pintar ekonomi dan sebagainya. Tempatkan di Istiqomah. Kemudian tempatkan di masjid yang lain. Ya. Jadi masjid menjadi pusat kegiatan, bukan hanya tempat rutinitas ritual atau disebut ibadah ya gitu. Padahal ibadah itu kan bukan hanya sholat. Semua laku kehidupan adalah ibadah, pengabdian, abadah ya'bidu. Jadi bukan hanya rutinitas ritual, semua orang datang ke masjid. Yang lapar datang ke masjid. Ya, bayar zakat ke masjid juga. Jadi pusat perekonomian itu di sini. Tapi ada seorang amir, yaitu yang ditunjuk ini. Tapi qualified, bukan yang koruptor atau yang pengen dipuji sendiri, bukan. Makanya melalui screening gitu. Nah, itu jawaban spontan saya. Jadi bukan membangun jalan tol, bukan. Ya, spontan saya ke orang luar gitu. Saya akan menunjuk orang-orang di setiap RT atau masjid menjadi seorang ekonom supaya bisa membimbing. Sehingga yang bisa bikin batu bata yang baik. Yang bisa bikin cireng yang baik. Semuanya kan punya kans ya. Jangankan produk itu, sampah. Tahu sampah ya Pak ya? Tahu sampah ya? Sampah
Itu seorang pemulung sekarang menjadi orang terkaya di Bekasi. Dulunya pemulung. Nah, itu sampah loh. Sampah gitu. Apalagi produk cireng, kerupuk akan harus lebih bisa dong dibandingkan sampah, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini baru kepada produk, ya. Ini baru kepada produk, cabang-cabang daripada usaha. Cabang-cabang usaha. Maka di sini ada marketing, ya. Kemudian ada muamalah jual beli, ada harga. Buah ini adalah keuntungan. Ya, buah keuntungan ya. Yang dipetikkan buah. Jadi analogi keuntungan itu buah. Jadi perjalanan buah itu ternyata dari akar. Ya. Akarnya harus sehat. Ya kan? Dari akar nggak langsung dimakan buah. Ke batang dulu dialirkan, dari batang ke ranting, dari ranting ke daun, ya. Daun setelah bagus berbunga, setelah bunga bagus berbuah. Buah ini hasil. Kalau dalam Al-Quran disebutkan buah itu hasil, ya. Jadi menuju hasil ini kita dari sini. Pertanyaannya, pernah nggak kita meraih ini dimulai dari sini? Kita biasanya mulainya dari sini nih, dari dahan ini diputus gitu, ya. Berarti pohon orang itu, ya kan? Kita jarang dari sini tuh membina akhlak kita, tauhid kita dulu, ya kan? Ya Allah, bahwa aku ditakdirkan seorang muslim harus menyayangi muslim yang lain, itu dulu. Ya Allah, kalau dia lapar, saya yang dosa, ya. Ada yang lapar, sayang dosa. Ya di sini aja pura-pura nggak tahu boleh, tapi nanti dihisab. Semua akan ditanya. Ya kan? Kenapa kamu lapar? Siapa tetanggamu? Ya sudah pasti. Boleh sekarang pura-pura nggak ini. Ya kan? Tapi dengan cara apa? Dengan cara muamalah. Ya, karena al-yadul ulya khairum minal yadis sukla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka kita berlomba-lomba tangan di atas. Ada nggak cara supaya berbagi semuanya tangan di atas? Ada tidak? Muamalah jawabannya. Kalau muamalah itu berbagi, dua-duanya tangannya di atas. Ya. Kalau fakir miskin atau 8 asnaf itu ada yang tangan di bawah, Pak. Makanya Rasul pernah mengharamkan kepada keluarganya, jangan terima zakat. Ya. Nggak elegan. Maka bagaimana supaya berbagi sama-sama tangan di atas? Muamalah judulnya. Jual beli, ya kan? Ya. Saya membayar, tangan saya di atas dong. Ya. Kemudian penjual memberikan ke saya apa misalkan es krim atau gorengan, tangannya di atas juga. Sama-sama tangan di atas tapi berbagi. Maka paling mulia adalah muamalah. Muamalah adalah berbagi paling elegan. Maka seyogianya atau seharusnya kita bisa bermuamalah terhadap saudara-saudara kita. Seperti itu ya. Nah, ini kesimpulan daripada ekonomi. Ternyata ekonomi tidak bisa dilepaskan dari agama. Betul sekali tadi kata Pak Ketua Bidang apa tadi? Ya, betul bahwa ekonomi itu fundamental gitu. Hanya saja karena memang dari sejarah ada umat Islam terbagi dua, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Itu awalnya. Ya, Jabariyah itu yang terlalu menggunakan logikanya, tidak dengan imannya. Kalau Qadariyah yang terlalu menggunakan imannya, tidak dengan logikanya. Yang benar bagaimana? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seimbang. Ya, saya sering gambarkan, ibarat sebuah mobil itu ada gas dan rem. Dua-duanya itu penting. Ikhtiar itu gas, ya. Iman itu rem. Kalau nggak ada salah satunya nggak bisa, Pak. Ya, kita ngerem terus, ya nggak jalan-jalan. Diem terus, rem terus gitu kan. Nggak nyampe Surabaya, nggak nyampe mana. Ya. Maka banyak orang yang tadi itu yang saya bukan salahkan beriman, artinya pada persepsi Qadariyah gitu ya, tidak menguasai ekonomi karena ngerem terus gitu. Iya kan? Sehingga nggak jadi pengusaha, nggak jadi presiden, nggak jadi direm terus gitu.
Ada sebagian juga yang orang-orang liberal dan sebagainya gas terus tanpa rem karena nggak punya iman. Ininya jalan tapi nggak punya. Akhirnya apa? Nabrak. Ya. Jadi Allah memberikan kita tuh dua hal benar. Satu, kita diberikan nafsu, yang kedua diberikan iman. Jadi jangan sekali-kali kita mematikan hawa nafsu, tidak benar. Hawa nafsu itu dikendalikan. Ibarat kuda, ya, dikendalikan arahnya kemana, itu gas gitu. Ya, iman pun demikian, jangan diinjak terus gitu. Ya, imbangi gas itu dengan rem. Mungkin itu ya base-nya daripada ekonomi Islam. Insya Allah bagi yang bisa mencerna, ini sudah jelas sekali apa yang harus kita lakukan. Baik secara individu, pohon. Ataupun secara sistem, pohon. Individu juga ini kan, ya, kesadaran kita, kemudian action kita, kemudian secara manajerial kita. Juga begitu secara sistem. Ini bisa dikatakan ini orang yang punya harta. Ini orang yang punya ilmu, ya. Ini orang yang punya tenaga. Itu ya. Ini sudah disadur oleh orang barat dalam membuat perusahaan. Mereka membuat 3 bagan. 1, komisaris. Betul. Yang kedua, direksi. Yang ketiga, staff. Betul. Jajarannya kan ini, manajer adalah staff kan? Betul. Karena direksi ini yang responsibel. Ini komisaris yang punya modal. Ya. Dia nggak aktif. Ini yang aktif, yang menjual, ya, turun ke lapangan, yang memproduksi. Betul. Ini adalah ini. Ya, nggak nampak dia, komisaris. Tapi yang punya powernya ini, kapitalnya dialirkan dong ke sini, ya kan? Disuntikan modalnya. Ini kapitalnya ini, nutrisi dinaikkan, ya. Kemudian direksi, ini direksi. Ini dalam sistem ya. Kemudian staf pelaksana ini di sini. Jadi puncak semua sistem ternyata ada di Sidratul Muntaha. Maka kenapa Nabi saat Mi'raj bertemu dengan menemui Allah di Sidratul Muntaha, ya, di pohon kehidupan. Ternyata lambang kehidupan itu pohon. Maka lambang ekonomi pohon. Kenapa para pendahulu kita ada yang membuat itu ya, lambang Golkar ya, maaf Pak Golkar, beringin ya. Beringin ada ya, dulu ada beringin yang begini-gini, gitu. Awalnya dari sini, Pak. Karena tahu bahwa pohon itu kehidupan, segala filosofinya di situ. Nah, itu mungkin sebagai dasar ya ekonomi Islam. Tentu nggak, kalau saya teruskan terus nanti waktunya juga nggak akan cukup. Jadi pada intinya adalah seperti ini, insya Allah. Sehingga PR masing-masing individu harus membentuk ini. Ya, dirinya, niatnya, ininya juga kepada pengurus, pemegang sistem, stockholder juga ini harus. Jangan berpikir ini terus, enggak. Ini patah, Pak. Ya, coba aja. Ini kita potong. Ada di tanah. Seminggu udah busuk. Ya. Jadi kenapa kita membangun ekonomi tumbang lagi? Karena yang kita bangun hanya ininya, ya. Betul. Ininya nggak dibangun, sistem keuangan dan sebagainya nggak dibangun, ya. Kemudian tidak membangun juga para pemegang finansial, nggak dibangun. Lihat saudara-saudara kita yang keturunan, ini rapih Pak, rapih ini, ya, rapih. Kalau memang yang pernah berbisnis dengan mereka, ini rapih. Perbankannya dia punya, ya. Sistemnya dia punya, pedagangnya dia punya. Orang-orang di Glodok memang berdiri sendiri mereka? Enggak, Pak. Mereka ditopang oleh ini. Yang namanya perbankan, ya. Perbankan ditopang oleh ini. Yang mereka punya misi. Betul? Ini nggak berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri mereka harus seperti kita dong. Capek. Enggak kan? Tiba-tiba ada modal, ya. Kita cuma nggak tahu aja. Ini disuntik, Pak. Jadi seyogianya kita tuh begitu.
Ya, nggak sendiri-sendiri, nggak saling mensupport gitu. Nanti pada bidangnya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ini kan kalau dalam perusahaan, dalam usaha. Ya, kalau yang punya finansial ya ke sini, punya visi di sini. Ya, punya ilmu di sini berarti. Bentuknya misi. Yang punya knowledge keahlian, tenaga dan sebagainya ada di sini. Aksi. Sudah. Ini ekonomi Islam. Ini yang dikehendaki oleh Allah sesungguhnya. Seperti itu. Maka kata Allah bahwa agama itu seperti sebuah pohon. Atau dalam ini lain bahwa agama seperti sebuah bangunan. Ya, bahwa setiap muslim adalah bersaudara. Mungkin itu ya sebagai pembuka. Selanjutnya silakan untuk acara tanya jawab, silakan semuanya ya, mengenai bisnis, ekonomi dan sebagainya, silakan. Mudah-mudahan Allah memampukan saya untuk bisa menjawabnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sesi pertama ini yang punya kita membangun pikiran kita bahwa Islam itu sebetulnya sudah mungkin sudah lengkap tentang ekonomi, tentang yang lain-lainnya. Memang selama ini mindset kita yang kurang baik atau memang pendahulu kita yang tidak menyampaikan itu. Jadi selama ini mungkin kita di mindset kita dalam Islam itu ibadah, zakat, puasa, dan haji. Sehingga yang lain-lain itu kita dibodohkan oleh orang-orang lain yang di luar Islam. Dan kita teringat juga bahwa di luar Islam pun seperti di Indonesia ini sebetulnya dari awal-awal sistem ekonomi yang paling baik itu adalah koperasi. Betul. Koperasi adalah yang Soko guru ekonomi yang paling dibangun oleh pendahulu kita yang pemerintah. Betul. Tapi dengan perjalanan ekonomi kita yang selama ini, bahkan ekonomi koperasi itu juga hampir menghilangkan, hampir digunakan seperti adalah dari Islam itu tadi, Pak. Masa kita sudah beban dengan ekonomi barat ya. Makanya dengan kita terbuka pada hari ini, mari kita sama-sama menggunakan waktu ini yang sangat baik. Para pelaku usaha, baru yang mau usaha atau yang sudah usaha satu bangun, mari kita pertanyakan kepada Bapak Ustaz bagaimana usahanya, bagaimana tadi secara ringkas sudah disampaikan Bapak Ustaz yang banyak bertanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jamaah para pengurus PKM kita istiqomah berada di ibunya di Jatiwangi. Nah, sekali apa yang disampaikan, bahagia sekali rasanya saya datang ke tempat ini karena kalau kita lihat ini tema ini sangat bertentangan sekali ya. Keadaan kita yang sekarang sudah serba kapitalis karena kita sangat-sangat terlambat kan di ekonomi ini gitu kan. Meskipun tidak ada kata terlambat, tapi jadi berat. Jadi kita sudah terlambat dan jadi berat. Contohnya dari sisi temanya saja, di sini konsep ekonomi Islam itu membangun umat. Ya, kalau sekarang serta terbalik ya. Serta terbaliknya bahkan bukan hanya dari sisi muamalah perdagangan yang disebut dengan konstitusi masjid. Ketika ada uang infak disimpannya di bank kan? Ya, bukan di sini ya, tempat saya sendiri besar uangnya karena disimpannya di bank. Kalau itu juga bank konvensional nanti orang dipinjamkan orang Cina juga pinjam kan, jadi masjid membangun perekonomian mereka dan seterusnya itu sangat. Kalau kita lihat ke akar-akar sangat miris memang. Ya. Dan kita juga di sini saya mohon
pencerahan dari Ustaz. Ada di sini kan ada kata-kata kalau bermuamalah itu kan boleh dengan siapa saja, Betul. termasuk dengan non muslim. Tapi kan di sini ada tema konsep Islam untuk mengawal ekonomi umat. Nah, ekonomi umat kan menyinggung juga termasuk non muslim di situ. Ya. Tapi sini judulnya Islamnya Ya. yang akan menyumbangsi kepada mereka. Tapi kalau terbalik gitu, terbalik sangat luar biasa. Karena memang kita sudah lama sekali dijajah. Dulu juga Belanda datang ke sini kan bukan untuk menjajah yang lain, tapi untuk berdagang. Sudah salah dari awal dari zaman Belanda sampai sekarang. Jadi tidak itu dengan berat oleh saya khususnya ya. Oke. Mudah-mudahan yang lain tidak seperti saya dan di sana. Mohon pencerahan pesan kepada Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darkum dari Papan Indah, Paman Jaya. Oh Pak. Rumah sebelah Kota Oh iya Pak Darkum. Ya. Ya. Masya Allah ya. Mau jawab satu-satu atau satu-satu aja ya? Saya kebetulan pelupa. Kadang-kadang jawaban pertanyaan kedua lupa ya. Masya Allah. Pak Darkum, terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan Allah merahmati. Jadi konsep membangun ini tentu dari internal dulu. Ya, memang tatkala sudah foto, kita bisa bertransaksi dengan luar. Karena apa? Kondisinya kita tidak memiliki barang tersebut. Selama itu ada, kita prioritaskan ke dalam. Internal kita, berniaga kita. Misalkan yang di luar musim punya bawang putih ya, di kita ada bawang putih gitu, kita prioritaskan kita dulu. Karena apa? Kalau yang non musim itu nanti kapitalnya itu dibawa mereka Pak. Saya pelaku bisnis masalahnya, saya tahu gitu ya. Jadi profit itu akan mereka bawa, akan mereka gondol gitu. Kalau kita nanti muter lagi di kita masalahnya, ya kan? Nanti akan beli ke kita. Yang jual bawang putih nanti akan beli nasi. Yang jual nasi akan beli bawang putih. Jadi muter terus gitu. Ya. Tapi kalau udah keluar, mereka akan membawa keluar. Itu sebetulnya yang terjadi. Makanya kenapa kita bariskan rapatan ke internal dulu. Cuma salahnya, nah ini koreksi tajam dari saya, terutama pelaku UKM ya. Jadi begini, kadang-kadang kalau punya barang, menetapkan harga sendiri nih. Ini misalkan apa ya barang namanya keripik gadung misalkan atau keripik apalah gitu ya. Ini 1 kilo harganya 50.000 gitu kan ya. Oke, kemudian diinikan, dijual dan sebagainya. Seharusnya harga itu harus kompetitif dengan di luar gitu. Jadi jangan mengandalkan belas kasihan. Ya, jadi jangan mentang-mentang sesama saudara muslim saya jual mahal, ya kan? Jangan, itu hanya mengandalkan belas kasihan namanya. Tapi berkompetisi, beras, gula, atau apapun, lihat di luar. Wah di luar misalkan ya 5x, bisa nggak kita 4,9x gitu? Ya. Jadi bukan hanya orang kita yang akan membeli, orang luar pun akan beli ke kita. Itu ya, tapi kan susah mereka megang. Bisa karena kita nggak rapat barisannya ya. Saya beras ya gandeng petani dong ya, ruhnya disamakan. Ayo kita sama-sama membangun, kita gempur dulu mereka, bisa dong ya enggak? Kata petani ya udah saya untung sedikit dulu, ayo kita sama-sama gitu kan. Saya untung dikit dulu, toko gua untung dikit dulu, akhirnya harganya menang ya. Karena kalau mau usaha awal itu harus bakar uang. Nah, bahasa sekarangnya bakar uang ya. Atau bermodal gitu. Jadi ini lagi kita mau nanam pohon. Nanam pohon ya. Ada proses. Kita nanam pohon tomat. Kayak saya perlu tomat, nanam pohon tomat. Maka dari biji dulu, dari biji jadi akar, tumbuh batang, makan waktu 40 hari. Ya, apalagi nanam buah duren. Buah duren itu paling enak, kalau udah berbuah, ditinggal tidur, berbuah ya.
tapi kadar kesulitannya lebih tinggi sabarnya, ya kan? Dari biji, batang kecil, wah, belum lagi nanti ada ayam matok-matok, tuk 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 gitu, resikonya, ya kan? Ada kucing di sini nginjek-nginjek, gitu, terus, ya kan? Gitu. Baru tumbuh daun, setelah daun bunga, baru buah. Ya, ini sunatullah. Kembali lagi pohon. Jadi bagaimana cara supaya kita berusaha dengan baik? Tirulah pohon, ya. Jangan baru jualan pengen untung. Allahu Akbar, sunatullahnya dari mana? Ya, kita menyiram dulu, gitu. Nah, yang tadi menyiram maksudnya non profit dulu lah. Yang penting orang datang dulu. Ya, lihat orang-orang yang punya kapital gitu kan, misalkan saya ini kan perusahaan Indofood atau apa ya, melaunchingkan produk, mereka non profit dulu, diselip-selipkan di mie gitu ya, oke, diselip-selipkan di minyak gitu kan, gratis ya, supaya orang mengenal dulu, tahu dulu ya. Jadi nggak bicara profit dulu, kita satu hari jualan das gitu kan, sepi gitu kan. Hari kedua baru 1 orang, wah nggak bisa makan. Hari ketiga baru 2 orang. Udah seminggu tutup, ya. Ibarat naik gunung baru 1/4 turun lagi, ya. Kemudian pengen naik gunung lagi, memulai lagi jualan martabak, ya kan? Sebulan, wah nggak laku, mulai lagi. Itu kan penyakit kita, kan? Padahal kita yang diajarkan sumastaqim. Ajaran yang mengajarkan istiqomah adalah Islam. Ajaran yang mengajarkan sabar, fabasyiris sabirin siapa? Islam. Semua modal ada di kita, Pak. Yang mengajarkan bergandeng tangan, Islam. Kenapa yang melaksanakan orang luar? Gitu. Makanya kembali ini yang kita bangun, individu per individu. Makanya setelah ini pun saya membuka ya, barangkali ada yang personal untuk berkonsultasi apa, insya Allah saya buka, ya gitu. Saya nggak pakai teori menyebar gini, set, kemudian saya pergi, enggak. Artinya saya ceramah di banyak orang, wah saya pergi bodoh amat, enggak begitu, ya, satu-satu. Nah nanti mudah-mudahan dalam satu komunitas itu ada amir. Amir itu tugasnya begitu. Si A gimana ya ekonominya, si B kemampuannya apa, si C. Itu amir satu-satu. Oh si D, oh ini bisa bikin batu bata. Oh ini kendalanya ada di sini. Satu-satu diperhatikan, satu-satu. Nah terus ada yang protes, Pak, saya kan kerja juga, nggak bisa ngurus iman. Itu salah kita. Harusnya seorang amir itu kita penuhi sehingga dia berfokus kepada ngurus umat gitu. Ya kan? Kan dalam zakat ada postingnya. Ada amil kan? Ya, pengelola ada kan? Ada postingnya. Supaya apa? Allah menyamankan pengurus itu. Udah jangan mikir lain, mikir umat gitu. Jadi satu-satu. Oh ya, ada kekurangannya apa nih? Oh ini ada masalah rumah tangga. Ya, itu fungsinya amir. Ya, makanya dalam sholat berjamaah lah, berjamaah ada imam. Itu bukan hanya sholat itu kan hanya sebuah simbol kehidupan. Sesungguhnya realita kehidupan harus begitu. Ya, mungkin itu Pak Darkum ya sedikit gitu. Karena kalau mengenai konsep detail nanti akan panjang sekali. Ini base saja dulu ya, insya Allah. Silakan barangkali ada yang lain. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz yang sudah menyampaikan pemaparan yang luar biasa. Mungkin saya langsung ke praktek di lapangan Ustaz ya. Baik. Terkait dengan perkembangan muamalah ini semakin kesini semakin terus berkembang. Yeah. Tapi ini harus kita pahami bagaimana konsep Islam menggapai itu semua begitu ya. Masuk mungkin ketika kita sebagai pengusaha kecil belakangan ini, kita itu ada pihak ketiga kan bicara muamalah, kita jual beli bicara dan terlalu besar ya. Betul. Saya perhatikan di situ tuh ya. Betul. Nah hari ini kan mungkin
masuk pihak ketiga. Oke, kalau kita sebut misalnya dengan GoFood dan lain sebagainya. Oh iya, iya. Nah, bagaimana kita memandang itu supaya tetap ijab kabulnya itu bisa sah gitu ya. Kan mungkin kalau bicara sistem itu kita transaksi dengan si penjual tapi melalui perantara pihak ketiga. Nah, apakah seperti itu muamalah kita sah atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita pun sebagai pengusaha kecil ataupun pengusaha gitu ya, kita menginginkan transaksi yang non tunai, dan pada akhirnya kita juga memunculkan rekening yang disitu ada bank konvensional. Nah, apakah seperti itu pada akhirnya ada riba dan lain sebagainya? Itu mungkin sebentar kalau pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat moderat ya. Pertama mungkin mengenai ijab kabul ya, ijab kabul. Jadi betul, Islam itu paling tinggi itu adalah ridho. Betul. Semua dilakukan, barang harus bagus, harga harus bagus. Itu sesungguhnya ridho. Ya, ridho kan ada dua, ada radiyata mardiyah ya, ada ridho kepada Allah, ada ridho kepada manusia. Keridhaan Allah itu ada pada manusia. Untuk mencapai ridho ini ada ijab kabul. Ya, ijab kabul ini sesungguhnya nggak terpaku pada nilai, tidak. Artinya begini, si A berhutang ke saya, ya kan? Sekian. Secara hukum kan harus dibayar, ya toh? Tapi tatkala saya membebaskan ijab kabul ya udahlah, nggak usah, selesai. Ya, gitu. Nah, dalam bermuamalah juga sama, kepuasan kedua belah pihak, gitu. Ya, kenapa ada timbangan? Itu untuk mengukuhkan kembali kepuasan kedua belah pihak. Gula 1 kilo sama dengan 12.000, ya. Timbangan, ya kan? Kenapa diadakan timbangan begini? Supaya sama-sama ridho gitu. Oh iya, 1 kilo 12.000. Berarti yang beli harus mendapatkan 1 kilo. Yang jual harus mendapatkan 12.000. Ya. Jadi misalkan tanpa ikhlas ya, tanpa itu pun sudah terjalin ini ijab kabul. Ya. Karena sudah ada patokannya. Patokan itu ada membuat suatu ijab kabul. Karena kalau banyak orang harus satu-satu, susah juga gitu. Nah, patokan inilah yang membuat ijab kabul. Nah, tadi misalkan ya ada distribusi ya, ini sekian. Kita udah memahami dan kita menyadari, kita ikhlas, ya sudah, itu sudah terjalin ijab kabul. Jadi tatkala kita membayar, itu udah ijab kabul. Tapi kita harus niatkan dengan tidak terpaksa, harus senang. Kalau terpaksa jangan lakukan. Seperti itu. Ya, walaupun ini masih dalam perdebatan, tapi artinya melihat kepada sisi paling puncak keridoan, kemudian dibangun dari ijab kabul, dan ijab kabul adalah sama-sama ridho ya, ini tidak ada masalah insya Allah, karena kita senang ya, sama-sama mengetahui, kecuali harganya disembunyikan, ya kan, ngirim harga nggak, oh itu sudah haram, nggak boleh, sama dengan riba dan sebagainya, itu nggak bisa ya, karena dalam Islam itu harus semuanya jelas dalam transaksi. Nah, sesungguhnya begini ya, ini Islam, akhirnya saya menyimpulkan, Islam itu mengokohkan lagi kemanusiaan, memperkuat, bukan memperlemah kemanusiaan. Ya, manusia punya hati, Islam mengokohkan hati kita. Manusia punya perasaan, Islam mengokohkan perasaan kita. Manusia punya logika, Islam menguatkan logika kita. La'allakum tatafakkarun, la'allakum liulil albab dan sebagainya, mengokohkan kita. Ya, jadi Islam itu sesungguhnya mendukung kemanusiaan kita. Nah, kembali ke belakang lahirnya Pancasila itu kan konsep-konsep Islam yang membuat kan para ulama, ketuhanan, yang tadinya mungkin ada Piagam Jakarta dan sebagainya ya. Jadi kalau kembali ke Islam sesungguhnya ejawantakan oleh logika pun sudah selesai sesungguhnya gitu, karena Islam mendukung kemanusiaan. Kalau yang tidak sesuai dengan manusia itu nggak disampaikan dalam Islam. Misalkan malaikat makan apa, nggak disampaikan karena nggak ada urusan sama manusia, ya kan gitu. Misalkan istrinya Jibril, Bu Jibril misalkan begitu, nggak disebutkan karena Jibril bukan dunia manusia.
yang disebutkan Adam gitu, Adam manusia. Ya, jadi cerita Adam adalah cerita kita dong, ya. Di sekeliling kita itu banyak buah huldi, Pak. Ya, banyak huldi gitu. Huldi itu apa? Aurat. Kita adalah Ibrahim, kita adalah Nuh, ya. Kita adalah Lut, kita adalah Isa. Jadi kenapa beliau diceritakan? Itu perjalanan kita, gitu. Jadi kemana-mana ya. Itu mungkin intinya satu. Yang kedua mengenai transaksi non tunai yang larinya kepada bank konvensional ya. Ini memang sudah susah. Semuanya terkait ke sana. Makanya kalau saya bilang, ya, apa sih yang halal di kita? Sudah susah. Selama kita menggunakan sistem mereka. Ya, yang menguasai kita adalah global. Global itu kan ada Yahudi nanti ya. Topnya Yahudi dong gitu. Ya, kemudian kepada liberal yang berbentuk negara misalkan di barat dan sebagainya. Itu sudah satu jaringan. Contoh ya. Kita bertransaksi beli listrik, itu kan pakai token, itu pakai internet. Internet itu semuanya terhubung ke Google. Google milik. Nah, kita ke perbankan juga ya kan, transfer bank. Itu karena internet. Internet itu pasti ke servernya Google. Jadi sesungguhnya siapa yang menguasai? Mereka. Coba mereka matikan. Selesai ya. Selesai. Kita udah nggak bisa bertransaksi, kita udah nggak bisa beli token, udah nggak bisa apa-apa, listrik semua. Listrik sekarang udah dikendalikan pakai internet, ya. Sudah mulai. Mungkin yang di PLN tahu mungkin ya. Ini sudah mulai. Artinya apa? Nanti dikendalikan semuanya, gitu. Nah, kenapa kita harus membangun ekonomi umat dan kemandirian? Sesuatu yang terjadi tidak harus dampak ke kita. Makanya saya pernah membuat satu percontohan, jadi listrik dikelola sendiri, ya, ada perbankan sendiri, ya, bank Islam ya, bukan karena konsep nanti saya jelaskan ya, bagaimana konsep bank Islam itu tidak sama dengan konvensional, ya. Jadi meminjam modal itu bukan tutup mata, dikawal. Ini modalnya dikasih advice, begitu. Nah kalau kita kan dikasih pinjam uang, ya kan? Minjemnya buat modal usaha, pulang beli motor, ya, pulang nembok rumah, gitu kan. Nanti dalam konsep Islam nggak begitu. Oke, nggak pakai jaminan nih modalnya, tapi dikawal nanti, dikawal sampai sejauh mana, sehingga nanti berbagi hasilnya adalah dari hasil, bukan dari bunga, gitu. Mungkin itu ya. Jadi makanya kita harus banyak istighfar dan ini adalah perjuangan. Kita belum pada zaman futuh, ini perjuangan. Inilah perjuangan kita untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga tonggaknya nanti perbankan adalah Islam, transaksinya Islami dan sebagainya. Demikian dari saya.